Haleluya. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Serukan namanya, Dialah yang besar. Waktu gereja bangkit di akhir zaman, semua orang kudus penuh kuasanya. Mereka memberitakan firman-Nya, ku mau di sana. Waktu Tuhan nyatakan rencananya, memanggil kita dari semua bangsa. Dia kuatkan hati dan tangan kita, ku mau di sana. Ku mau ikut berperang sambil bersorak. Ku akan tinggikan panji bagi Tuhanku. Tuhan siapkan aku, mari kita berkata, kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi. Ku mau di sana, ku mau di sana, ku mau di sana. Waktu gereja bangkit, ku mau di sana. Waktu Tuhan datang, ku mau di sana. Perang dimenangkan, ku mau di sana. Ku mau di sana. Ku mau di sana. Shalom, jumpa lagi bersama saya Raja P. Simbolon pada UFC Talk Show Setia Sampai Akhir. Wah, udah mau seminggu ya. Nah, kali ini kita akan berbicara yang lebih menarik lagi, yang dengan temanya pada saat ini tentang Go and Hear. Nah, dengan seorang narasumber, seorang hambanya yang sungguh luar biasa, Bapak Edi Silahi. Beliau adalah gembala sidang dari GJKI Cibinong dan juga Kepala Divisi Advokasi dan Hukum GJKI, anggota pembina Yayasan Misi API Indonesia. Wah, banyak lagi. Shalom, Bang Edi. Shalom. Wah, jumpa lagi nih. Saya nggak bisa nyebutin banyak nih, Bang. Banyak ya, banget. Nggak apa-apa, itu nggak penting. Nggak penting. Iya, benar ya, Pak ya. Iya, jadi Bang, memang udah lama nih kita nggak ketemu ya. Iya, udah lama ya. Udah lama ya. Dulu kita sama-sama di Prima ya, Pak ya, Iya, Bang ya. benar. Kita sama-sama. Iya, dulu saya kenal Bang Edi ini melayani gembala di GJKI Prima ya. Sekarang di Cibinong ya. Cibinong membuka yang baru. Wes ya, dan di sini juga kan Kepala Divisi Advokasi Hukum dan lebih kepada ini ya, penginjilan gitu kira-kira ya, Bang. Iya. Ini menolong gereja-gereja di bawah naungan kami yang banyak mengalami katakanlah tantangan-tantangan di lapangan, baik masalah pendirian gereja, izinnya, dan yang lain-lain, penyuluhan hukum juga kepada jemaat di seluruh Indonesia. Ya, kita akan bicara lebih mendalam lagi. Sebelumnya, setiap kali talk show ini tentu ada landasan firman yang akan kita bicarakan, Bang ya. Nah, landasan firmannya ini sesuai dengan materi sharing yang akan kita bawakan. Dari Yesaya 54 ayat 2. Yang pertama yang berkata bahwa lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu, janganlah menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh patok-patokmu. Lalu ada dua ayat firman lagi, ayat firman yang kedua terlambil dari Roma 10 ayat 15 yang berkata, dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus, seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Luar biasa ya. Lapangkanlah tempat kemahmu, lalu siapa yang mau diutus. Temanya pada saat ini adalah go and hear, pergi dan di sini. Nah, artinya pergi
Dan di sini pancangan lah, patok-patok. Nah, pertanyaan pertama ini, Bang. Iya. Nah, dari tema sharing siang ini, Go and Hear, pergi dan buka di sini artinya tentang penginjilan dan buka gereja baru. Bukan begitu, Bang? Iya. Ya. Gimana? Ya, memang saya sebelum menjawab pertanyaan ini, saya ingin sampaikan bahwa ini adalah tugas amanat agung yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada kita bagi seluruh orang percaya. Ya, tidak ada terkecuali. Karena kita ini adalah imamat rajani yang diberi tugas dan tanggung jawab oleh Tuhan untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang belum menerima kabar baik tersebut. Jadi itu tanggung jawab sebetulnya bagi seluruh umat Kristiani, ya. tidak hanya tugas pendeta. Iya. Dasar firman-nya mungkin lebih jelas lagi di Matius 28 ayat 11-20 ya. ya. Pergilah beritakan Injil sampai ke pelosok-pelosok. Di mana kita ujung bumi kita sekarang, di mana kita berada, itulah ujung bumi kita. Itu kan secara personal ya, jadi secara kita umat ya. Tapi kan kalau dari sini kan saya lihat nih Abang ceritanya membuka kan, membuka satu gereja, lalu artinya kan bahwa di situ akan ada jiwa-jiwa kan, ada lumbung, ada yang mengembalakan, bukan begitu ya Bang? Ya, kira-kira gitu ya. Nah pertanyaannya nih, sekarang nih Abang pergi nih, ya kan, membuka, terus yang mengembalakannya siapa tuh? Sebetulnya apa yang kami lakukan ini itu berangkat dari Alkitab, contoh dari Alkitab, bagaimana Paulus ya mendirikan gereja-gereja ketika dia pergi untuk menanam gereja-gereja baru. Jadi itu tugas dari orang percaya, garis miring hamba Tuhan yang diberi Tuhan hati untuk mau pergi ya memberitakan kabar baik, yaitu Injil itu sampai kemana Tuhan suruh aja. Nah, saya dari dulu diberi Tuhan hati untuk memiliki hati misi ya, misi, sehingga ada beberapa gereja yang sudah kita buka ya, ditanam gereja di situ, penanaman gereja istilahnya, atau church planting, bahasa Inggrisnya. Nah, sehingga apa yang kami lakukan itu sesuai dengan kebutuhan, bahwa orang-orang di sekitar itu perlu ada pembinaan rohani untuk menolong mereka, bagaimana mereka bisa mengenal Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat itu. Nah, beberapa gereja yang kami buka itu ada di daerah Pondok Kopi, ada di daerah BSD, ada di daerah Halim Perdana Kusuma. Jakarta semua nih kayaknya ya? Jakarta, tapi di Prima Harapan, Bekasi, itu kita dirikan sampai tahun 97, sekarang terus berjalan, sudah berganti pimpinannya karena saya persiapkan kader-kader untuk meneruskan gereja itu bisa menjadi berkat bagi orang. Nah sekarang kami sudah 4 tahun menanam gereja baru lagi di daerah Cibinong. Dan jemaat-jemaat yang digembalakan di sana adalah jemaat-jemaat yang memang dari segi ekonomi di bawah ya. Tapi kami bersyukur kepada Tuhan, jiwa-jiwa baru ini diberikan kepada kami untuk digembalakan, sehingga mereka bisa mengenal Tuhan dengan sebenarnya. Inilah tugas-tugas kami yang dipercayakan Tuhan, dan sampai hari ini, pendeta yang saya persiapkan di Cibinong itu terus saya dampingi dulu, di mentor. Ada ya, gembalanya ya? Ada. Ada juga. Memang saya yang mendirikan, tapi saya cari orang yang terpanggil juga untuk mau nanti menggembalakan jemaat. Meneruskan ya? Ya, sekarang sudah ada. Sudah ada ya? Tapi saya masih terus dampingi. Nanti kalau sudah waktunya dia bisa menghandle semuanya, kalau Tuhan kasih waktu dan kesempatan lagi, saya akan cari lagi bukan jemaat yang baru. Iya, artinya memang tugas dari sinode Abang buka gereja, nanti ada yang membalakan kan gitu ya. Nah, pertanyaannya gini Bang. Nah, lalu bagaimana nih kalau sinode menempatkan orang padahal bukan panggilan? Nah, gereja kami ini unik. Ya, unik. Uniknya gini, kami tidak punya sinode. Kami punya pimpinan pusat saja, sehingga otonomi independen ya
kita mengatur bebas itu, tapi teologiannya atau doktrinnya harus sama, tidak boleh berbeda, sehingga perintis jemaat yang disebut dengan pionir seperti saya ini, sayalah yang menentukan nanti siapa yang akan meneruskan pelayanan di sana. Jadi pusat itu hanya sebagai wadah untuk mempersatukan kami yang disebut dengan GJKI itu, Gereja Jemaat Kristus Indonesia. Tapi yang menentukan segala sesuatu nanti yaitu perintis jemaatnya. Mempersiapkan orang-orang. Siapa gitu ya, berarti udah dilihat dulu nih ya. Ini kayak cocoknya jadi gembala baru. Iya kali. Langsung jadi gembala gitu. Dia harus mentor, dipersiapkan. Dan gitu ya. kita memang betul-betul melihat orang-orang yang punya hati untuk mau menggembalakan atau melayani. Bang Edi, biar agak keselak-selak nih kayaknya. Soalnya ini berikutnya nih agak lebih sensitif lagi nih Bang. Kita rehat dulu ya Bang. Minum dulu Bang. Kita akan lanjut kembali. Yes, jumpa lagi bersama saya dengan hambanya Bang Edi ya. Nah sekarang agak lebih serius lagi nih kira-kira. Nah, yang saya mau tanya nih Bang. Tadi kan Abang baru bicara tentang gereja-gereja yang ada di Cibinong ya, terus Prima saya tahu lah ya, terus yang lain-lain di Jakarta. Emang ada nggak sih di daerah-daerah pedalaman gitu, di Baduy gitu loh Bang? Atau di Kalimantan mana gitu? Memang, jadi Gereja Jemaat Kristus Indonesia ini atau GJKI ini, fokusnya memang lebih banyak itu ke daerah-daerah sulit, remote area, terus daerah-daerah pedalaman, sehingga kalau dilihat GJK itu tidak terlalu banyak ada di perkotaan. Mantep ya. Baru. Contohnya gini, di Sulawesi ada suku Saluang. Suku Saluang itu yang masih sangat terbelakang. Nah itu ada hamba-hamba Tuhan yang setelah tamat dari sekolah teologi itu kita kirim ke sana. Dan dia merayani suku-suku terasing. Itu di daerah Kaladiri, Papua, Kalimantan, Sulawesi. Dalam lah ya. Kebanyakan pedalaman-pedalaman yang kita kirim. Yang mungkin tanda kutip ada orang-orang yang atau gereja yang tidak mau menyentuh ke sana, itu kita punya porsi. Dahsyat itu. Jadi dalam-dalam ya Bang ya, bukan di pedalaman kebanyakan. Bukan di hotel atau di mall mana gitu ya. Jarang. Ada tapi hanya beberapa. Ya Pak. Dahsyat ini. Nah ini puji Tuhan. Ternyata sampai ke dalam-dalam juga nih ya. Lalu kalau misalnya konteksnya memang Abang buka gereja, ya artinya sinode lah ya, saya bilang sinode gereja buka gereja di satu daerah, itu good banget lah ya. Apalagi kalau di dalam ya, yang emang nggak ada sama sekali. Dan di sana artinya rakyat sana juga tidak mengenal Tuhan justru kan? Harusnya kan begitu ya. Nah, ada beberapa yang dari latar belakang animisme ya. Mereka tidak mengenal siapa Tuhan, menyembah batu, pohon. Nah, ketika ada hamba-hamba Tuhan yang kita kirim ke sana, mulailah diubah mindset mereka untuk mulai mengenal siapa Tuhan yang sebenarnya sesungguhnya. Contohnya, kami pernah mengirim seorang hamba Tuhan ke daerah Batam, tapi naik speedboat 1,5 jam. Namanya Teluk Nipah. Di sana dari suku-suku Chinese ya, yang tidak bergereja, tidak menyembah Tuhan, masih animisme. Lalu datang hamba Tuhan di sana dilayani, dan sekarang berdiri gereja di sana untuk menolong mereka supaya mereka hidup di dalam Tuhan dan mengenal kebenaran. Ya, jadi waktu saya membuat materi pertanyaan ini dari tim kru waktu saya dikasih ke saya gitu bahwa bicara tentang pengembalaan buka gereja baru ya, karena Abang di situ ya. Saya sudah, ini apalagi nih gitu kan. Nah, karena ya sepanjang saya lihat kan kayaknya gereja banyak ya Bang ya. Nah, di Jakarta sih gitu kan. Nah, sekarang saya mau tanya nih. Nah, bagaimana menurut Abang nih fenomena banyak orang buka gereja dan ingin jadi gembala, padahal sudah ada gereja di area terdekat, ya kan? Bisa dikatakan seperti malah dalam satu gedung pula lagi gitu loh. Nah, gimana tuh Bang? Ya, memang ada ayat berkata bahwa Injil itu diberitakan
baik melalui kesalahan, ya, ada begitu macam-macam ya. Tapi sebetulnya kalau mau melihat dari konteks Alkitab yang sebetulnya, Paulus pernah berkata, "Aku tidak mendirikan di dasar yang sudah ada." Oh, gitu Jadi ya. Ada tuh ya ada. ayatnya ya. Oh. Jadi Paulus itu berkata, kalau sudah ada di sana gereja ataupun dasar yang sudah didirikan, aku tidak mengambil bagian di tempat-tempat seperti itu. Oh gitu ya. Itu dari Alkitab ya. Alkitab ya. Oh Nah, iya. sekarang ini memang agak sulit ya untuk menyatakan kebenaran ini. Gak usah sulit bang. Relate aja. Kalau kita mau jujur, ya kalau kita mau jujur, sepertinya ada beberapa hal-hal yang agak lari lah sedikit ya tentang bagaimana cara menggembalakan, mendirikan gereja, ya. Bahkan ada di samping gereja itu ada gereja lagi, ada gereja lagi. Nah itu memang satu gedung agak sulit ya. Tapi sekarang kalau saya hanya berpikir positif aja lah. Berpikir positifnya begini. Iya, sekarang misi nih ya. Iya, selama berita Injil itu diberitakan dan ada orang-orang yang dijangkau, ya pain-pain saja, ya pain-pain saja. Tapi masalahnya begini, Indonesia itu begitu luas, ya. Ada begitu banyak lahan-lahan penginjilan sebetulnya yang perlu untuk digarap, ya. Tapi sedikit yang mau. Kenapa ya itu ya? Kurang menguntungkan kali ya? Ya, berbagai faktor ya. Karena bagi saya yang melayani dan penanam gereja, hamba Tuhan yang mengikuti teladan Yesus, Paulus, ya sebetulnya kalau kita udah terpanggil, ya kita tidak harus berpikir masalah duit ya. Wow, dahsyat ini. Masalah duit, karena duit itu kalau kita jalankan dengan baik, Tuhan akan menyediakan. Ya, dari berbagai macam cara. Dan ini bukan hanya Omdo ya yang saya sampaikan. Nah, saya sendiri melakukan itu. Lalu pelayanan misi kami juga melakukan itu. Mengirim hamba-hamba Tuhan, lalu mereka berjuang di sana untuk memenangkan jiwa ya, atau untuk menginjil, menyampaikan kabar baik. Lalu terjadi perubahan, Tuhan beracara. Sampai hari ini saya lihat tidak ada mereka yang kelaparan. Waduh. Nah, itu masalahnya. Nah, kalaupun sekarang gereja-gereja di kota berlomba-lomba untuk membuka gereja, melayani dengan berpikir ada untung rugi, ya saya sih berpikir ya kembali kepada orang masing-masing, tanggung jawab masing-masing kepada Tuhan. Gitu aja ya bang ya. Kalau saya berpikir positif itu aja. Kalaupun dia di kota mendirikan gereja di mall-mall atau di mana, ya kalau selama itu memang positif ya, positif tidak mencari untung rugi, ya fine-fine saja lah. Ada jiwanya juga ya pak ya? Ada jiwanya harus ada juga ya? Kabar baik yang harus disampaikan, ada jiwa-jiwa, ya itulah menurut saya ya. Kadang dasarnya juga luar biasa sih ya, kalau saya dengar gitu kan, atas dasar misalnya komunitas awal 5 orang, seolah-olah udah jadi, wah ini kayaknya nih gereja, kayak saya nih bang nih, saya nih founder UFC kan, abang udah tahu kan, udah 10 tahun, member saya itu banyak bang, ratusan, ya kalau saya berpikir buka gereja, wah ini udah cocok nih buka gereja, dan banyak juga orang berpikirnya, wah ini si Raja ini bakalan buka gereja ini dari zaman. Tapi karena tahu visi misinya. Iya, visi misinya memang. Nah, itu yang penting itu. Kalau seseorang memahami visi misinya, dia tidak akan bengkok ke kiri ke kanan. Dia fokus ke depan. Betul. Itu yang penting. Benar, Bang. Gereja juga sebenarnya harus begitu. Iya, benar. Stop dulu deh, Bang. Kayaknya agak keringet nih. Masih ngelap dulu nih. Kita reaksi sejenak. Kita akan kembali lagi. Kembali lagi bersama saya dengan hambanya Bang Edi. Wah, tadi saya agak sedikit keringet Bang Edi juga nih tadi. Nah, kita minum sebentar. Nah, sekarang udah agak rileks lagi Bang ya. Nah, sekarang berikutnya bagaimana sebetulnya pertumbuhan gereja dan jemaat di negara kita ini Bang? Karena menurut artikel yang saya baca nih ya, sebetulnya pertumbuhan jemaat di negara kita ini tidak lebih dari 2%. Bayangin tuh, tidak lebih dari 2%. Kurun waktu 10 tahun.
kalau dari banyaknya gereja baru yang muncul dan dengan jumlah jemaat yang ada pada setiap gereja dan jumlah jam ibadah setiap minggunya itu cuma karena permindahan satu gereja jemaat dari gereja lain ke gereja lain. Jadi sebetulnya dari segi pertumbuhan yang 2% itu misalnya dari orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus, tidak, itu sebetulnya nggak sampai 2%. Nah, fenomena ini biasanya itu karena perpindahan gereja itu kan jemaatnya karena tidak puas dengan gereja, mereka kecewa dan kepahitan segala macam. Bagaimana tuh kayak gitu tuh? Ya, saya tidak mau menyentuh garis katakanlah gereja-gereja lain. Yes. Saya mau menyampaikan ini melalui gereja yang kami jalankan, termasuk teman-teman di lapangan, ya, bahwa mereka melayani di lapangan itu memang betul-betul pure. Ketika mereka berangkat ke lapangan, itu mereka itu sudah dipersiapkan dulu untuk memiliki beberapa keahlian. Contohnya bisa servis komputer, laptop, benerin handphone, membuat tempe, membuat berbagai macam wirausaha lah ya. Wirausaha, lalu menolong orang-orang bercocok tanam, cabai, tomat, dan yang lain-lain. Jadi ketika mereka terjun di lapangan, mereka itu yang pertama mereka lakukan itu bagaimana supaya di lapangan itu mereka diterima. Lalu setelah diterima menjadi sahabat, barulah masuk kabar baik itu disampaikan. Jadi memang betul-betul kebanyakan dari latar belakang yang tidak Kristen, tapi ya memang ada juga yang Kristen, tapi mereka mungkin tidak bergereja. Nah, ketika mereka mendirikan gereja, ya, mereka mendirikan gereja itu dari nol, ya, pelayanan one on one, menginjili orang-orang pribadi lepas pribadi, sehingga gereja itu bertambah jiwa-jiwa yang dimenangkan, ya, di daerah-daerah. Saya kan pergi ke mereka semua. Saya pergi ke Kalimantan, saya pergi ke Manado, saya pergi, tapi bukan Manado kota, Manado dalam ya. Contohnya Jambi, jangan kira Jambi itu daerah yang kota ya. Kami pergi ke pelosok-pelosok yang sampai ratusan kilo ke dalam. Contohnya ada GJKI namanya di Sungai Bahar. Sungai Bahar itu dekat tempat tinggal polisi Joshua yang meninggal itu. Itu pedalaman sekali itu. Dalam tuh ya? Iya, jadi mereka itu melayani jiwa demi jiwa, dan ketika mereka bertobat, itulah yang didampingi, dimentor, dididik supaya sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Nah, kebanyakan itulah yang kami lakukan. Ya, jadi tidak berpikir untuk supaya bagaimana dapat duit yang banyak di sana, bagaimana supaya punya mobil mewah, dan yang lain-lain. Enggak, bukan itu yang kami lakukan. Yang kami lakukan itu apa yang dikatakan oleh Alkitab sampai sekarang itu. Itulah yang mereka lakukan sampai hari ini. Sehingga berita Injil itu pure karena memang ada hati yang sungguh-sungguh mau dipersembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi kalau ada gereja-gereja katakanlah di kota-kota besar seperti Jakarta ini yang berpikir gereja itu sesuatu bisnis yang menguntungkan, ya saya pikir perlu emang begitu ya Bang ya? Bisnis menguntungkan ya gitu ya? Abang berpikirnya? Mungkin ya itu ada juga ya. Namanya orang macam-macam dipanggil. Dia memanggil dirinya sendiri atau memang terpanggil, saya tidak tahu ya. Tapi yang pasti gereja itu adalah menjadi alat berkat untuk menghadirkan kerajaan Allah. Memang Paulus juga untuk mempersiapkan kebutuhan-kebutuhannya. Nah itu kan dia jual tenda, ditolong oleh katakanlah Sintike, Lydia dari Tiatira, ya. Ini teman-teman pelayanannya yang mendukung dia sehingga pelayanan itu bisa berjalan lancar. Tapi coba lihat fokusnya Paulus. Paulus nggak berpikir tentang supaya dia kaya, diberkati, enggak. Karena panggilan menjadi hamba itu adalah panggilan yang agung. Nanti Tuhan akan memberi penghargaan sama kita. Bagi saya itu konsep-konsep seperti itu yang saya pahami. Ya. Ya, jadi kalau modelnya buka gereja atau misi seperti Abang ini memang akan terpatahkan tuh yang 2% itu sebetulnya ya. Iya. Harusnya akan jadi lebih banyak ya. Iya, saya mau tambahkan lagi mengenai yang saya katakan tadi. Lalu diperhadapkan dengan bagaimana kekristenan sekarang.
Apakah secara kuantitas, bukan kualitas Iya, ya, kuantitas. secara kuantitas, secara jumlah bertumbuh dengan signifikan? Ya, saya tidak mau terlalu gegabah ataupun terlalu lancang ya. Karena kebanyakan kalau kita lihat gereja-gereja di kota sepertinya ada tren-tren itu perpindahan jemaat Iya. dari satu tempat ke Iya. tempat lain. Ya, sehingga jemaat-jemaat ini saya lihat kalau dipikirkan secara pertumbuhan rohani juga kurang sehat kalau saya pikir, ya. Karena dia datang dari satu gereja ke gereja lain, mungkin dia melihat ada iming-iming. Iming-iming, contohnya misalnya, ya mungkin gereja itu benar beri makan, karena kan ya biasalah jemaat itu mungkin dari jauh datang, dipersiapkan untuk mereka bisa makan supaya tidak kelaparan pulang. Tapi tren-tren seperti gini banyak dilakukan. Ini bukan gerejanya yang salah, ini oknum. Ya, kita harus bedakan. Oknum. Gereja itu harus dia tetap terus fokus kepada panggilan Tuhan bagi berita kabar kerajaan Allah. Tapi ya kalau ada oknum-oknum melakukan itu, ya ini yang perlu disayangkan. Sehingga gereja itu bisa-bisa nanti jadi jelek pemahaman jemaat-jemaat. Lalu yang kedua, kenapa saya katakan tadi tidak boleh terlalu gegabah? Tapi secara resmi sudah diberitakan di media bahwa Indonesia dengan negara Muslim terbesar di dunia sekarang sudah bergerak, tidak menjadi negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Sekarang Pakistan, lalu nomor 2 Indonesia. Apa ini maksudnya? Kalau bagi saya tidak terlalu sulit untuk memahami ini. Artinya kekristenan itu bertumbuh. Bertumbuh ya? Oke, berarti enggak ini juga nih ya kayaknya ya, catatan saya ini. Bertumbuh, cuman besarnya pertumbuhan itu ini yang belum signifikan. Iya, belum signifikan. Di Betul. research atau diselidiki, dipelajari, sehingga kita berani untuk mengatakan penduduk Indonesia itu jumlah yang menganut Kristiani itu sekian persen. Sekian persen, betul. Tapi dari berita yang baru-baru ini kita dengar, penduduk terbesar di dunia penduduk Islam itu sudah bergeser. Sekarang Indonesia jadi nomor 2. Kita tidak tahu nanti ke depan bagaimana. Tapi itulah yang diharapkan Tuhan supaya kebenaran itu muncul dan orang hidup di dalam kebenaran. Ya sebenarnya artinya juga bukan hanya kuantitas juga ya sebetulnya gereja kualitas juga ya. Kalau istilahnya kuantitasnya banyak, misalnya dalam satu gereja lah ya, tapi kualitasnya nggak ada, ya sama aja bohong. Memang inilah jebakan-jebakan yang terjadi. Kalau gereja itu terlalu besar, sebetulnya itu nggak ideal. Gitu terlalu besar jumlah jemaat. Karena apa? Pasti mereka tidak terlayani dengan baik. Ya, pasti tidak terlayani dengan baik. Justru kalau menurut saya gereja-gereja yang kecil, jumlahnya misalnya sekitar 100, 150 atau 75 gitu ya. Sebenarnya itulah gereja yang ideal untuk digembalakan, sehingga one by one, satu persatu itu mereka digembalakan dengan baik. Nah kalau udah jemaatnya 4.000, 5.000, 10.000, apakah itu tergembalakan dengan baik? Tapi kan ada staff-staffnya, Bang. Ya staff-staff juga kan mereka mungkin hanya sebatas pekerja di gereja, tapi pemahaman teologi ya itu mungkin kurang, sehingga jemaat itu bertumbuh secara kualitas perlu dipertanyakan. Itu yang harus kita garis bawahi ya. Jadi bagi saya yang dipanggil Tuhan untuk merintis jemaat sebagai pionir, kalau bagi saya itu yang ideal itu ya 100, 75, 100, 150 itu bisa tergembalakan dengan baik. Sehingga apa yang terjadi? Betapa mudahnya jemaat itu berpindah kalau dia sakit hati, tersinggung. Karena tidak dibangun rohaninya dengan baik. Padahal firman Tuhan berkata, besi menajamkan besi. Sesama jemaat itu menajamkan sesama. Tapi ketika ditajamkan, nggak memahami arti kekristenan yang dewasa, ya akhirnya lebih baik mundur. Tersinggung, mundur. Karena nggak kuat dasarnya. Itu yang saya pahami. Ya, puji Tuhan ya Bang ya, kalau masih ada hamba-hamba Tuhan ya seperti Abang ini ya, tidak memikirkan jiwa-jiwa ya sampai ke dalam-dalam gitu ya. Jadi tidak memikirkan dari segi
apa sih profit Ya, gitu ya. profit, ya. Itu sebetulnya lebih pada jiwa-jiwa ya, puji Tuhan ya Bang. Oke, kita break lagi karena agak sedikit panas nih AC-nya kali ya kurang gitu ya. Kita akan kembali, kita rehat sebentar. Panas ya. Panas sih Bang ya. Waduh, jadi oke kita rehat sejenak. Kembali lagi. Kembali lagi bersama saya dan hambanya Bang Edi ya. Kita lanjutkan yang di terakhir-terakhir ini. Mungkin terakhir ini agak lebih seru lagi sih. Gitu ya Bang ya. Ya, tadi mungkin saya tambahin lagi, mungkin kalau gereja-gereja yang besar itu kan ada komsel-komsel Bang ya. Mungkin ada seperti itu sih sebetulnya. Dan kembali lagi kalau Abang maksud tadi mungkin seperti gereja mula-mula ya di Alkitab ya. Ya, benar. Mungkin seperti Tuhan Yesus ya dengan muridnya cuma 12 orang itu kali ya gitu ya. Memang benar juga sih 50-75 itu kalau kita gembalakan lebih ini ya. Tapi mungkin kalau yang besar-besar itu metodenya seperti pemimpin komsel kali ya. Oke. Bang, selanjutnya ini seiring dengan perintah Tuhan untuk pergi, ya kan? Pergi, buka tadi dan bertumbuh. Tapi kenapa juga nih masih banyak saya lihat juga ya gereja malah berselisih dan saling menyerang doktrin, merasa paling benar dan yang lain tidak benar. Ini agak prihatin deh. Kenapa? Sebetulnya kan menurut saya berpikir kalau kembali kepada firman Tuhan sebetulnya kan gereja bertumbuh dari zamannya Katolik terus Protestan. Saya pikir nggak ada masalah juga sih Bang ya. Tapi kenapa akhir-akhir ini fenomenanya tuh malah justru saling serang. Saya merasa doktrinnya keliru, sesat, doktrin saya yang benar dan tujuannya apa juga sebetulnya. Nah, padahal kalaupun misalnya doktrin saya lah misalnya ya, kita nggak ngomong gereja lah, misalnya saya merasa diri saya paling benar dari Abang. Untungnya apa sih saya bilang gitu kan. Nah, kira-kira gimana tuh Bang sebetulnya? Ya. Memang kalau kita kembali kepada Alkitab, contohnya gereja mula-mula, hal ini tidak kita jumpai ya di dalam gereja mula-mula. Saling gontokan dengan antar gereja satu dengan yang lain, antara hamba Tuhan satu dengan hamba Tuhan yang lain. Paling kalau di kisah para rasul kita jumpa bagaimana Paulus bisa ribut, ya sebetulnya bukan ribut, konflik ya, konflik dengan teman pelayanannya Barnabas, Markus ya, tapi itu semua sehubungan dengan pekerjaan Tuhan. Ya kalau kita lihat sekarang ini gereja-gereja bisa gontok-gontokan satu dengan yang lain, saya juga agak bingung juga ya, apakah dalam hal ini gereja itu tidak berpikir amanat agung untuk melaksanakan amanat agung atau hanya sekedar untuk katakanlah untuk mencari jumlah jemaat, lalu yang kedua supaya ya mungkin ya ini baru pengamatan saya, banyak uang terkumpul ya, sehingga kita lihat jadi gereja itu nggak sehat, ribut satu dengan yang lain, bersaing. Padahal seperti yang saya katakan tadi, Paulus kalau melihat sudah ada dibangun satu dasar di satu tempat, dia ngomong di ayat itu, aku tidak mendirikan di atas dasar yang sudah ada. Iya, tadi itu ya. Iya. Jadi kalau melihat atau kalau berangkat dari statement yang dikatakan oleh Paulus, ya tentunya kalau ada gereja-gereja sekarang melaksanakan amanat agung, mendirikan gereja, menanam gereja, itu hal-hal itu bisa dihindari. Karena apa? Tuhan kan minta sebelum kita ini bersatu. Iya, betul. Kalau UFC aja bisa satu. Oh iya, jelas itu harus. Iya. Masa gereja nggak bisa bersatu gitu loh. Ya. Memang kita berbeda-beda denominasi. Iya. Tapi tujuan kita kan untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Jiwa-jiwa ya. Jiwa-jiwa. Nah, kalau ada ekses yang timbul dari hal-hal seperti ini, ya memang itu kembali kepada gereja masing-masing memahami panggilan amanat agung itu bagaimana. Apakah mereka pure, sungguh-sungguh melaksanakan untuk membawa jiwa-jiwa itu kepada Tuhan, atau hanya sekedar untuk mencari keuntungan pribadi lepas pribadi. Nah, itu nanti masing-masing aja bertanggung jawab kepada Tuhan. Itu yang saya pahami ya. Iya. Jadi memang sebetulnya kadang-kadang era sekarang ini kalau saya amati juga ya, dan saya lihat baca artikel dan saya juga bergaul juga gitu kan. Memang malah jadi batu sandungan nih kalau misalnya antara gereja malah berselisih, nggak ada penuhan jiwa justru. Karena orang di sebelah itu ngeliat gini,
Ya, dia aja tuh gereja ini sama ini berantem pendeta sambil. Nah, kan bagaimana orang mau jadi mengenal Tuhan Yesus, mau ngikut kan gitu. Kalau gereja, betul nggak, Bang? Benar. Nah, Inilah yang sangat disayangkan sebetulnya. Karena ya ujung-ujungnya itu nanti yang malu itu adalah ya gereja sendiri. Karena gereja itu sebetulnya kan tugasnya untuk menjadi berkat dalam masyarakat, ya kan? Supaya kegelapan itu menjadi terang ya. Yang tawar itu jadi ada rasa gitu, ada garamnya. Kita ini kan garam dan terang ya. Tapi kalau garam dan terang kita nggak dirasa, Alkitab berkata, ya garam itu nanti dibuang, diinjak-injak. Oke. Nah, kenapa gereja sekarang banyak tantangan yang terjadi dalam masyarakat, dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya mungkin garamnya udah hilang, terangnya itu udah padam. Ini yang perlu untuk diwaspadai supaya garam dan terang itu nggak tawar dan tidak redup. Karena inilah identitas kita yang sebenarnya. Kita itu menjadi terang bagi kegelapan, memberi rasa bagi tawarnya situasi kondisi keadaan. Ini yang saya pahami ya. Ya kalaupun terjadi hal-hal yang justru sebaliknya terjadi, ya perlulah kita menyadari itu kembali, benar nggak panggilan pelayanan kita. Kalau nggak benar, ya kita cepat-cepat bertobat. Jangan kita mengeraskan hati sehingga pekerjaan kita itu bukan mendapat sanjungan dari Tuhan atau penghormatan, sabarlah engkau hambaku setia, tapi malah dapat cemoohan dari Tuhan. Cemoohannya apa? Bukankah kami bertumbuhan? Bukankah kami melakukan mujizat, bla 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 dan yang lain-lain? Lalu Yesus ngomong apa kepada hamba-hamba Tuhan ini? Ini khusus untuk hamba-hamba Tuhan. Pergi, nyala engkau. Aku tidak mengenal engkau. Aduh, ngeri ya. Kan berat ngeri banget itu. Makanya saya juga harus mawas diri, hati-hati untuk hal ini. Jangan sampai nanti saya ngomong ikut terjebak juga dengan cara-cara seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, yes, terima kasih Bang. Nah, sekarang penutup nih Bang. Iya. Ya, kira-kira saran apa nih ya buat pemirsa kita semua untuk mau pergi bertumbuh tadi ya, terus melayani jiwa-jiwa gitu, membuka tadi supaya adik mau gitu loh. Dan khususnya yang di dalam nih ya, bukan yang di kota ini, di dalam. Iya. Sebagai statement saya yang terakhir kepada pemirsa sekalian yang menonton tayangan ini, YouTube channel UFC. Saya sebagai hamba Tuhan ingin menyampaikan isi hati kepada kita sebagai orang percaya, ya, panggilan kita sebagai umat Kristiani menjadi berkat. Amin. Di seluruh marketplace. Amin. Dimanapun kita berada, biarlah kita jadi berkat, ya. Jadi berkat bagi masyarakat dimanapun kita berada. Kalau bagi saya tidak membeda-bedakan pekerjaan dunia, pekerjaan rohani, itu semua sama. Ya, kalau kita berada di suatu tempat, seperti yang saya katakan tadi, kita harus jadi garam, kita harus jadi terang. Jadi nggak memilih-milih ya, sehingga bisa kacau nanti pemahamannya. Nah, saya anjurkan kepada kita sebagai orang percaya, mari dimanapun kita berada, biarlah kita bisa dipakai Tuhan untuk menjadi alat berkat bagi banyak orang. Karena masih banyak orang-orang yang terhilang, yang tidak mengerti jalan kebenaran itu, yang perlu untuk kita sampaikan kepada mereka, supaya mereka juga menikmati apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita lewat kasih anugerahnya itu. Jadi jangan menjadi orang Kristen yang egois, marilah menjadi orang Kristen, orang percaya, yang menjadi berkat di semua bidang, dimanapun marketplace kita berada, Tuhan yang dipermuliakan. Amin. Ini yang bisa saya sampaikan kepada kita. Ya. Demikianlah talkshow sharing kita pada siang hari ini tentang go and hear, pergi dan di sini. Kiranya talkshow ini menjadi berkat buat kita semua. Amin. Jikalau ada sesuatu hal yang mungkin kurang enak ya bagi saudara-saudara, teman-temanku, rekan sejawat, anggaplah ini hanya sebuah istilahnya sharing, dan itu adalah hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bang sekali lagi
Semoga pelayanannya terus makin maju, Yes. Bang. Makin semangat Saling juga kita nih. mendoakan. Amin. Makin semangat juga nih ya ke ke dalam-dalam nih ya, Iya. gitu ya, Bang ya. Tetap Betul. sehat, tetap Amin. luar biasa. Amin, amin, amin. Demikianlah kita akan kembali pada sharing kita akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.